Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Nurhasna dengan NIM H54012210068. Setelah sebelumnya kita melakukan uji AR, MA, dan juga ARMA di aplikasi Stata, pada kesempatan kali ini saya ingin mendemonstrasikan bagaimana cara kita melakukan uji tersebut di aplikasi SPSS. Caranya sama, teman-teman sudah harus menyiapkan datanya terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan data mengenai nilai ekspor di Indonesia dari tahun 2010 hingga tahun 2020. Langkah selanjutnya kita copy paste aja datanya. Kita copy terlebih dahulu. Sebentar. Kita copy datanya. Oke, Ctrl C. Kemudian kita paste di aplikasi SPSS-nya. Caranya klik kanan, kemudian paste with variable names. Nah, ini data ekspornya ini sudah masuk. Selanjutnya klik data, bagian klik juga, klik bagian define date and time. Nah, karena data ini adalah data tahunan dan juga bulanan, maka pilih yang years and months. Nah, karena ini datanya dari tahun 2010, maka ketik di sini 2010, dan month 1 sampai 12 ini jangan diubah, karena ini menandakan bahwa data ini dari bulan Januari hingga bulan Desember. Kemudian OK. Nah, ini udah masuk. Kemudian next, kita lakukan uji non formalnya. Klik analyze. Kemudian forecasting. Nah, ini pilih yang bagian sequence chart. Nah, masukin variabelnya yang ekspor. Kemudian klik OK. Nah, ini bisa dilihat bahwa data ini tidak stasioner ya teman-teman. Data ini tidak stasioner dan butuh dilakukan differencing. Kemudian kita lakukan differencing, caranya sama, analyze, kemudian forecasting, sequence chart. Nah, ini tinggal centang yang bagian difference-nya. Difference 1 artinya kita melakukan difference untuk yang pertama, kemudian OK. Nah, dapat dilihat di sini bahwa data sudah lebih stasioner dari sebelumnya. Kemudian, kita akan melakukan uji autokorelasi sekaligus untuk melihat nilai ACF dan juga nilai PACF untuk menentukan ordo dari uji ARMA. Klik Analyze, kemudian Forecasting. Kita klik yang Autocorrelation, masukin variabelnya yang ekspor, dan klik yang bagian Difference. Oke. Nah, di sini bisa dilihat bahwa nilai ACF-nya ini ataupun penentuan untuk order MA-nya ini itu ada di leg pertama. Karena di leg pertama ini langsung mengalami cut off. Seperti itu. Jadi ACF ini untuk menentukan nilai MA. Berarti MA-nya 1, kemudian kita cek untuk nilai AR-nya dari PACF-nya ini dan ternyata sama bahwa nilai PACF ini juga di order yang pertama. Berarti dapat kita ambil kesimpulan bahwa model uji ARMA yang dapat kita lakukan itu di model 111. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan forecasting ataupun peramalan. Klik analyze. Selanjutnya kita pilih dulu model yang terbaiknya. Kita klik yang forecasting. Kemudian create traditional models. Nah, ini masukin nilai ekspornya. Kemudian yang di metodenya ini itu klik yang ARIMA dengan kriterianya, karena kita modelnya
itu adalah 111, maka ini diganti angka 1, autoregresnya 1, difference-nya 1, moving average-nya juga 1. Kemudian continue. Nah, di bagian statistiknya ini dicentang aja yang di sebelah sini. Kemudian di bagian plots, centang juga bagian fit values, confidence interval, dan juga confidence intervals yang bawah. Kemudian bagian output filters ini jangan ada yang diubah. Bagian save-nya ini dicentang aja semuanya. Dan yang terakhir di bagian option-nya ini, teman-teman harus klik yang bagian forecast after end of estimation period 12 a specific date. Kenapa? Karena kita ingin melakukan forecasting, kita ingin melakukan peramalan. Karena data terakhir itu di tahun 2020 bulan Desember, maka kita akan melakukan peramalan di tahun 2021 bulan Januari. Kemudian klik OK. Nah, ini bisa dilihat bahwa modelnya seperti ini. Model dari uji ARMA 111 ini seperti ini. Dan kita lihat nilai RMSE-nya. Nilai RMSE-nya itu ada di angka 36606. Nah, karena kita ingin mencari model terbaik, maka kita lakukan lagi cara seperti tadi. Caranya adalah cari nilai RMSE-nya ini yang paling kecil, karena RMSE ini kepanjangan dari root mean square error, di mana kalau errornya itu paling kecil, maka model tersebut adalah model yang paling baik. Caranya analyze, kemudian forecasting, ke traditional models masih sama, kemudian bagian variabelnya ini yang kriterianya diganti menjadi kita coba 110, continue, kemudian OK. Nah, ini bisa dilihat bahwa nilai RMSE-nya ini lebih besar ya, 39981. Kemudian kita uji lagi coba modelnya, forecasting, ke traditional models, masukin, sekarang kita ganti coba 010. Oke, kita cek. Nilai RMSE-nya ini ternyata lebih besar lagi di 48752. Kemudian coba sekarang kita analyze di model selanjutnya, forecasting, create traditional models, kriteria, masukin angka 011. Kemudian continue, Oke. Nah, ini bisa dilihat bahwa nilai RMSE-nya itu 3652. Sedangkan yang 3 model sebelumnya itu 48752, 39981, dan 36606. Berarti yang paling kecil itu adalah model yang terakhir. Bisa kita simpulkan bahwa ini adalah model yang terbaik, di mana model uji ARMA di ordo 011. Kemudian kita akan melakukan forecasting. Caranya analyze, kemudian forecasting, nah sebentar. Selanjutnya, karena model yang terbaik itu adalah model 011, maka bisa kita lihat di sini bahwa untuk forecasting dan ekspor di tahun 2021 selanjutnya itu mengalami peningkatan. Kita juga bisa melihat secara datanya. Nah, ini di tahun 2021, Januari 2021 sampai Mei, ini mengalami peningkatan. Ini. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.